mewawancarai tokoh pendidikan. Ada saran nggak, Tih? Gimana ya? Kalau temen papa kamu dia kan tokoh pendidikan, bisa kita wawancara tuh. Gue juga. Ya udah, siapin aja semuanya sekarang. Ayo, tapi teks wawancaranya itu gimana ya? Siswa-siswi SMP, teks wawancara adalah catatan yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban dari pewawancara kepada narasumber seperti artis, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Hasil wawancara ini bisa didapatkan dari wawancara tatap muka langsung dengan narasumber, melalui telepon, melalui lembaran tertulis, melalui email atau surat elektronik, atau melalui media lainnya. Selamat jumpa para siswa di program Cinta Bahasa Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas soal menarasikan wawancara. Dan pada segmen pertama ini kita akan membahas soal model-model wawancara, model-model teks wawancara. Seperti yang tadi kita sudah lihat, ada dua orang teman kita yang sedang kebingungan mengenal model-model wawancara. Mari kita saksikan yang berikut ini. Para siswa, ada berbagai model teks wawancara. Ada yang berupa teks dari pertanyaan langsung, bisa juga berupa hasil wawancara dengan pertanyaan tidak langsung, yaitu sebelum bertanya, pewawancara memulainya dengan suatu pernyataan. Baiklah, kembali lagi di program Cinta Bahasa Indonesia. Dan sekarang saya sudah menghadirkan di studio dua orang bintang tamu. Yang satu artis, yang satu ahli. Artis ini penyanyi. Penyanyi. Oh iya penyanyi. Penyanyi itu kan pekerja seni ya Bu ya. Jadi bisa disebut artis. Nyanyi dong Kang Dani. Boleh. Saya biasa manggilnya Kang Dani. Kalau bahasa Indonesia mungkin kakak kali ya Bu ya. Iya, kakak. Kak Dani. Kak Atau Dani abang. Java Jive. Apa kabar Abang Kak Dani? Dani? Apa kabar Bang Dani? Baik banget. Terima kasih udah diundang hadir untuk lebih mencintai bahasa Terlihat Indonesia. ini semakin seger ya Semakin dari segar, mukanya. Lagi pasti. sibuk ngapain sih? Lagi Lagi apa sibuk rekaman lagi sama Java Jive. Wah, sukses kalau gitu. Kita Thank sekarang beralih kepada narasumber kita. Ini dia ahli bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Bahasa dan Seni, Dr. Randa Hajah Zulfahnur ZFMPD. Saya manggilnya apa nih Bu? Terserah. Bu Zul, Mau panggil Bu Zul, Bu Nur. tapi bahasanya Bu Zul. Bu Zulfa. Zul ya, Bu Zulfa. Bu Zulfa apa kabar Bu? Baik. Baik, alhamdulillah terlihat rapih sekali hari ini. Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain aja Bu belakangan ini selain mengajar mungkin? Ya biasalah sebagai seorang guru ya menulis, bahan ajar, mempersiapkan bahan ajar. Iya. Itulah kesibukan seorang guru. Iya, berarti kita bertemu dengan orang yang tepat nih Bu. Kita lagi mengobrol soal model-model wawancara Bu. Iya. Mungkin sebagai pengantar dari diskusi yang akan kita jalani hari ini, Ibu bisa kasih sedikit penjelasan dulu nggak soal model-model wawancara Bu? Ya memang kalau masalah model itu banyak model ya. Tapi barangkali untuk fokus kita dalam pembicaraan ini ada dua model barangkali yang bisa kita terapkan kepada kepada anak-anak begitu ya. Pertama ada model yang ada pengantar dulu pada waktu wawancara, ada pengantar dulu. Setelah itu dari pengantar itu baru dia menanyakan sesuatu. Ya. Tapi ada juga yang memang tanpa Langsung pengantar, bertanya. langsung bertanya begitu. Oke, jadi itu dia yang tergantung yang, pada karakter mereka yang mau bertanya. yang disebut begitu ya. langsung dan tidak langsung itu ya Bu ya, yang langsung mungkin, bertanya dan yang ada pada lewat pengantar pernyataan. dulu. Para siswa, teks wawancara dapat berupa pertanyaan langsung ataupun dapat berupa pewawancara menyampaikan suatu pernyataan sebelum bertanya. Dengan pertanyaan langsung, pewawancara langsung bertanya tentang apa yang akan diketahui kepada narasumber. Sedangkan pertanyaan yang didahului pernyataan, pewawancara tidak langsung bertanya. Dengan pertanyaan itu diharapkan pewawancara dapat menjawab terkait dengan pernyataan pewawancara. Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mengetahui soal metode bertanya langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu langsung aja gitu ya. Kalau yang tidak langsung itu melalui pernyataan ya Bu ya. Nah, yang Dia melalui ada prolognya dulu ada begitu, pengantarnya ada prolognya dulu, ada pengantarnya dulu. Mungkin bisa dikasih contoh nggak Bu? Kapan mereka harus menggunakan pertanyaan yang langsung dan kapan mereka harus menggunakan pertanyaan yang tidak langsung? Ada standarnya nggak? Ada aturan? Memang standar itu juga kadang-kadang juga situasi juga mungkin menentukan ya. Pada waktu misalnya dia waktunya memang kebetulan apa yang narasumbernya katakanlah itu begitu sempit waktunya, akhirnya dia kejar itu cepat langsung pada pertanyaan.
Biasanya kan Itu sambil kemungkinan lari-lari ya. mungkin ya. Ah, Udah Pak, pernah gimana ngalamin sih, kan Pak? pasti Ini di begitu kan, backstage. gimana Dani, gitu kan ya. gitu. Ya, jadi Iya, iya. seperti Itu misalnya langsung Dani ini kan saja. apa dia karena memang orang sibuk gitu ya. Kak Dani tolong dong ini saya mau naik gini-gini langsung nanya gitu kan ya gitu ya. Tapi dalam situasi yang dalam keadaan santai, misalnya ada waktunya begitu, lalu dia harus bertanya dulu tentang sesuatu situasi apa tertentu, nah baru dia menanyakan tentang masalah itu. Jadi, teks wawancara dapat berupa pertanyaan langsung ataupun dapat berupa pewawancara menyampaikan suatu pernyataan sebelum bertanya. Dengan pertanyaan langsung, pewawancara langsung bertanya tentang apa yang akan diketahui kepada narasumber. Sedangkan pertanyaan yang didahului pernyataan, pewawancara tidak langsung bertanya. Dengan pernyataan itu, diharapkan pewawancara dapat menjawab terkait dengan pernyataan pewawancara. Contoh pertanyaan didahului pernyataan misalnya, Akhir ini kan hanya pemerintah daerah yang memberikan perhatian yang baik pada masalah pendidikan. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana? Saya pikir ini perkembangan yang positif untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan direalisasikan dengan baik dan bukan hanya tunggu-tunggu menjelang pilkada. sekarang coba sang penyanyi, sang penyanyi yang sudah sering diwawancara. Paling sering Kang Dani menerima model pertanyaan seperti apa dari yang langsung wawancara? kayak kalau tadi disebutin tadi yang langsung dan Yang nggak langsung. langsung kayaknya Lebih sering yang kalau langsung. kita seringnya nggak langsung gitu Yang langsung. karena kita ada biasanya wawancara itu menanyakan tentang hasil karya kita gitu, terus apa rencana kita, apa strategi kita memasarkan produk kita. Terus tadi katanya Kang Dani punya pertanyaan sama buat Ibu Zulfa. saya penasaran. Jadi ada kalau saya yang saya tahu gitu ada wawancara jarak jauh gitu Telekonferensi. melalui telepon gitu atau wawancara yang orang per orang gitu dan wawancara yang seperti tadi itu dihadiri banyak wartawan gitu. Nah itu termasuk jenis wawancara, model Itu wawancara masuknya apa tuh, Bu? atau apa itu klasifikasinya apa itu Bu? Ya, apakah itu dengan jarak jauh, jarak dekat, pakai alat teknologi, kita juga masih dalam kategori wawancara, ya kan ya. Nah, kalau misalnya wawancara dalam di hadapan orang banyak, mengundang banyak wartawan, dinamakan dia press conference, ya. Jadi ada yang press tadi, conference bersama press dengan wartawan, ya dia sama wawancara, sama saja wawancara. Jadi barangkali itu kita katakan itu adalah bagian dari cara berwawancara. Barangkali. Untuk menambah pemahaman pemirsa tentang materi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Yang dimaksud dengan teks wawancara adalah teks wawancara adalah catatan yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban dari pewawancara kepada narasumber seperti artis, tokoh masyarakat, dan lain-lain. 2. Model teks wawancara ada 2. Coba sebutkan masing-masing. 2. Dengan pertanyaan langsung dan dengan didahului pernyataan. Bisa kita simpulkan bahwa wawancara adalah apa yang kita lakukan waktu kita ingin mendapatkan informasi. Dan metode teks wawancara adalah cara-cara yang bisa kita pilih untuk menjalani wawancara itu sendiri. Oke, masih banyak yang akan kita bahas. Kita akan membahas bagaimana cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, bagaimana cara menuliskan hasil wawancara, bagaimana cara mengartikan hasil wawancara, masih banyak di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Kita akan segera kembali di acara Cinta Bahasa Indonesia.